saya sendiri gitu, saya ngeliat karena saya sukanya black and white fotografi, jadi waktu saya ke India itu di kepala saya udah satu. Saya ke India untuk memfoto black and white, walaupun India itu sangat colorful. Dengan adanya di kepala kita seperti itu, jadi dari awal kita sudah mulai memfoto-foto dengan tujuan tertentu gitu. Ini saya ngikutin disiplinnya Elliot Erwitt. Jadi ini ada 3 wanita, yang paling belakang adalah orang tua pakai tongkat, yang kedua adalah orang penari, tapi kakinya itu tidak memakai alas, yang paling depan adalah cewek modern dengan high heels. Jadi saya nggak ngambil semuanya, tapi yang saya ambil adalah bagian bawahnya aja. Karena yang uniknya di situ untuk ketika saya memfoto. Nah, terakhir juga tahun lalu saya ke Hiroshima. Saya coba mendisiplinkan diri saya juga seperti ini. Setiap kali saya pergi, saya nggak pernah memikirkan saya harus memfoto sebanyak-banyaknya. Saya memfoto apa yang saya ingin foto sebenarnya, dengan apa yang saya experience. Jadi di Hiroshima itu saya ngambil foto khususnya untuk yang tujuan saya gitu ya. Itu paling juga cuma sekitar 40 sampai 50 foto, nggak lebih dari itu. Jadi benar-benar nikmatin aja ketika kita masuk museum, orang ngejelasin, kita ikutin, terus kemudian kita ambil yang pas kita mau ambil. Ini contoh galeri saya yang di Hiroshima. Jadi waktu saya datang, saya ngelihat adanya di tengah ini ada semacam kayak video di bulatan gitu. Terus kemudian saya ngelihat, oh ini bom yang pertama. Waktu bom pertama sih saya nggak foto. Saya diam aja, saya ngeliatin orang-orang pada kaget gitu. Terus kemudian setelah 6 menit kan videonya berulang lagi kan. Sewaktu ulang yang kedua atau yang ketiga saya lupa, baru saya foto. Ini saya kebetulan pakai lensa 21 mm Super Elmar waktu itu. Enaknya sebetulnya 21 Sumilux mungkin ya, tapi nggak punya sih waktu itu. Jadi pakai Super Elmar, ternyata hasilnya juga bagus, kontrasnya juga bagus. Ini saya hampir nggak modifikasi daripada hasilnya, cuma naikin kontras sedikit kalau nggak salah. Dan ini juga di dalam museum itu, jadi ada semacam kayak anak kecil gitu yang lagi madep, tapi ada wajah-wajah di belakangnya itu. Jadi ini rasa grim yang saya rasakan, rasa ketakutan yang dilihat. Atau ini juga kalau kita ngelihat adanya penyakit pada kulit setelah kena radiasi, tapi orang-orang di sini yang nontonnya itu semua terpaku terhadap satu lukisan yang ini. Dan saya coba memfoto itu. Ini juga ada pakaian yang rusak karena radiasi nuklir, dan di situ memang kebetulan tidak ada apa-apanya, tapi saya ngelihat loh semuanya di latar belakang itu merupakan wajah orang. Jadi anyone can be in this kids position sebenarnya yang di foto ini. Dan ini waktu mau keluarnya, saya ngelihat there's a light at the end of the tunnel. Dan foto saya yang terakhir untuk yang portfolio Hiroshima, nggak banyak kan yang saya ambil kan, yaitu Ground Zero-nya. Ini adalah tempat yang waktu itu yang bom, yang kayak tempat publishing sebenarnya, yang atapnya masih ada, tapi bawahnya hancur semua. Saya ngambilnya dari seberang kalinya, kebetulan ada orang yang lagi menikmati untuk menceritakan aja. Ternyata at the end of the day, anything can be beautiful and meaningful untuk kita resapi. Itu contoh-contoh daripada yang saya coba tampilkan di portfolio Hiroshima gitu. Jadi don't be spend too much untuk kalau saya untuk memfoto sesuatu tanpa sesuatu yang tidak kita nikmati gitu. Nah, saya banyak belajar juga dari Alan Skeller ya. Alan Skeller videonya nanti bisa
masing-masing bisa lihat di YouTube ya. Di videonya itu menarik, ada sesuatu yang sangat menyentuh saya sebenarnya. Dia bilang adalah one of the most exciting thing about street photography is waking up every day and not knowing what you are going to come back with so that's the magic sebenarnya. Jadi sesuatu yang nggak di set up dan ketika kita ngedapetin fotonya itu dan bercerita seperti apa yang kita ngalamin, itu merupakan jauh lebih baik daripada tur-tur misalnya tur travel gitu yang kita pergi misalnya, yuk kita foto ini, terus kemudian di setupin untuk kita. Untuk saya itu malah kurang gitu menimbulkan kesan kita sebagai fotografer. Gitu. Contohnya kecil aja nih, contohnya kecil ya. Saya mau kasih lihat contoh-contoh tur yang disetupin untuk kita. Akhirnya kan semua orang sama kan, bentuk fotonya sama. Nggak ada bedanya satu sama yang lain, gitu, kurang lebihnya. Atau sekarang soalnya lagi model juga foto-foto seperti ini. Jadi kita datang, semuanya udah di setup untuk kita foto dengan cahaya yang udah perfect, semuanya fall into its place gitu. Bukan itu sebenarnya yang lebih mengesankan untuk sebuah foto, lebih untuk sebuah foto black and white ya. Ini ada satu dari Elliot Erwitt, dia bilang color is descriptive tapi black and white is interpretive. Jadi lebih daripada si penikmat ya, atau yang ngelihat itu yang lebih menginterpretasikan kurang lebih apa sebenarnya yang gini kan. Nah, ini yang kita masuk adalah sekarang kita lari adalah ke the anatomy of monochrome sebenarnya. Ada dua, basic composition dan mono consideration. Basic composition sebenarnya adalah yang tadi yang kita selalu ngomong, oh komposisi bagus ya, foto yang tadi bagus basic komposisinya. Itu foto berwarna ataupun tidak, itu memang selalu harus punya basic komposisi yang jelas. Tapi ada mono considerasinya. Kita lihat dari satu-satu dari pertama. Kalau basic composition cuma ada dua. Yang pertama adalah dengan flow sama rule of third sebagai optional ya. Nggak harus juga sebenarnya, rules are made to be broken sebenarnya kan. Tapi movement of the eye itu tadi kalau kita lihat HBC dan yang lain-lain itu kan kita ngelihat kan adanya movement yang terlihat jelas. Ini ya foto-foto yang saya coba perhatikan tentang movement of the eye-nya seperti ini. Terus ada ini. Jadi ketika semuanya itu memperlihatkan terhadap satu orang ini. Atau ini waktu di Austria. Nah, seperti ini. Movement of the eye. Ya. Dan rule of the thirds. Rule of the thirds adalah kalau kita ngelihat selalu ditaruh di bagian yang sepertiga daripada ininya. Nah, ini sekarang pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita coba ditajahkan, yang saya coba menginterpretasikan sebenarnya apa sih yang kita coba ngelihat dari what makes a mono photograph make a strong image gitu. Ada 4 sebenarnya yang saya coba, sebenarnya ada lebih banyak lagi sih, tapi saya coba merangkumnya supaya nggak pusing juga gitu. Tiap kali saya travel, saya cuman harus membuat 4 decision daripada mono itu. Pertama adalah shapes. Itu bisa pattern, lines, textures yang jelas. Kedua shades, shadow dan highlight. Ada foto yang bagus ketika kita main di high contrast, ada memang foto-foto yang kita bermain lebih baik ketika kita main shades of gray-nya lebih jelas. Atau kita pakai zone system yang Ansel Adams pernah buat. Yang ketiga adalah
background. Background itu yang sangat berarti sekali ketika kita masuk ke dalam black and white fotografi. Background itu harus bisa berbicara. Kalau seandainya background itu nggak berbicara, ketahuan nggak usah pakai background sama sekali. Karena yang ada cuma distraction. Terus decision yang keempat adalah apakah kita mau depan belakang jelas atau kita mau bermain dengan bokeh. Kita lihat ya satu-satu ya. Ini contoh shapes. Ini waktu di Washington ketika jam pulang kerja, orang-orang pada keluar dari metronya. Saya foto. Ini saya main di high contrast. Saya main di high contrast dan sengaja saya tilt. Saya tilt yang seharusnya ini orang lebih naik sebenarnya. Tapi saya tilt seolah-olah ini menjadi horizontal dan semuanya kayak robot. Orang lagi jalan kayak robot. Ya. Ini contoh shapes juga. Ketika kita ngelihat satu foto, kita ngelihat, oh ini shapes-nya bakalan bagus, kita shoot shapes-nya itu. Ini shape-nya ada kurva. Ini yang ini adalah shapes-nya adalah square. Square di sini kalau kita ngelihat, saya ngelihat adanya sesuatu yang menarik. Ini di Kathmandu yang kanan. Di dalam ruangan ini, orang-orang ini lebih melihat bentuk tokonya itu dengan background-nya yang bagus. Bahkan ada foto ini kayaknya di Mekah ya. Terus yang di luar beda dengan pemandangan yang ada di dalam di sini. Tapi shapes sendiri juga udah merupakan terlihat kotak-kotak yang ada di situ. Tadi yang kedua adalah shades. Ketika kita melihat, foto ini strong dalam shades. Sehingga kita bisa ngambil fotonya, oke, ini bagus loh untuk black and white, karena saya ngelihat banyaknya shadows di sini. Permainan shadows yang ada. Ini contohnya juga. Ini waktu di Singapura, saya ngelihat adanya couples lagi pre-wed, sebenarnya lagi pre-wed. Ini adalah si pengantin cowok, dan ini si pengantin ceweknya. Nah ini juga decisive moment, jadi ketika dia ngelewat, saya melihat adanya shadow ini. Kayak buntut. Buntutnya itu merupakan daripada part of the picture. Jadi ini juga ketika kita lihat background-nya itself, is part of the story untuk kita coba bercerita. Nah, kalau yang ini adalah foto yang saya coba adalah karena di depan itu ada semacam kayak rantai-rantai untuk kayak horden tapi dari rantai. Ini sehingga menimbulkan kayak lukisan pointless di dalamnya. Ini juga menimbulkan beda-beda shades antara yang di dalam dengan yang di luarnya. Ketika background as a story, seharusnya ketika background menjadi story, artinya adalah background itu sama kuatnya dengan foreground untuk menceritakan suatu message yang kita mau sampaikan. Ini salah satu foto yang saya ambil di Taj Mahal. Kalau Anda lihat, ini Taj Mahal. Sebetulnya background ini Taj Mahalnya. Background ini, utamanya adalah ini, si anak ini. Ya. Jadi anak ini sedang mentouch water yang shadow-nya adalah Taj Mahal. Judulnya makanya saya kasih adalah Touch the Touch. Nangkep kan kurang lebih ininya kan? Foto aslinya kayak gini, saya balik. Ini adalah foto aslinya, di mana seorang anak ini background-nya Taj Mahalnya sama kuatnya dengan si anak. Apalagi ketika dibalik menjadi lebih kuat lagi. Ini juga foto-foto yang background itu berbicara. Ini background-nya love. Kebetulan depannya ada orang yang lagi ciuman. Ini juga saya tungguin kurang lebih sekitar, kadang-kadang suka luck sih ya, kayak gini ada faktor luck. Ini cuma sekitar 5-10 menit, tiba-tiba ada orang
datang ke situ, mereka ciuman aja tiba-tiba. Saya foto. Dan yang di sini juga saya ngelihat, lucu nih, ini kebetulan di Marina Bay Sands ada tulisan adult section only. Pas di belakang ada cewek pakai bikini. Dan akhirnya background yang berbicara. Kalau dilihat ini malah background-nya kan sebenarnya kan. Ini adalah foreground-nya. Tapi background dan foreground-nya sama kuat. Kalau background itu nggak berbicara, lebih baik kita ngambil yang itu aja. Kita bisa bokehkan, atau bisa juga background itu supaya nggak distracted. Nah, clarity adalah ketika kita mau kasih lihat antara depan dan belakang itu sama tajamnya. Ini contoh di Eiffel, saya coba melihat a series of panda. Jadi ada panda besar sekali. Di sini ada pandanya, panda, terus kemudian ada burung, terus kemudian ada si bapak-bapak di sini. Gitu. Kita coba. Terus kemudian yang ini panda dengan belakangnya Eiffel supaya kelihatan, dan kemudian ini seperti kayak postcard picture, tapi ketika orang perhatikan ada si pandanya lagi di sini. Karena it's a series of panda yang coba disampaikan. Clarity juga ketika kita main clarity atau non bokeh itu akan lebih bercerita sebenarnya, karena dari ujung sampai ke ujung kita bisa lihatkan itu ceritanya. Ini di Halong Bay. Yang saya ambil bukannya ini saja, tapi saya ambil juga tentang si tokoh di sini yang sedang melihat kawan-kawannya sehingga bisa melihat pemandangan yang ada. Ya. Terkadang, ya, bukan terkadang juga sih. Kadang-kadang kita memilih kita akan bermain dengan bokeh ketika kita ingin mengambil satu black and white yang kuat gitu. Ini adalah seorang judulnya saya kasih Beyond the Sea. Seorang ibu memegang anaknya memandang laut di belakang. Lautnya itu saya waktu ini saya pakai Noctilux, saya set di 1.0, ini kurang lebih jam 5 sorean kalau nggak salah. Jadi betul-betul kelihatan swirl-nya dan bokehnya. Bokeh juga kadang-kadang belum harus tidak selalu harus yang ada di background, tapi bokeh juga bisa yang ada di depan. Ini contohnya bokehnya yang di depan. Ini bokehnya yang di depan, dan ini bokehnya yang di belakang. Oke, jadi sekali lagi mono consideration itu adalah shapes. Ketika kita ngeliat shapes ada yang kuat, shades-nya juga bagus, background-nya kita bisa integrate, terus kemudian kita decide aja kita mau main clarity atau mau main di bokeh. Itu kurang lebih adalah foto-foto black and white yang saya rasa yang menyamakan daripada apa yang tadi kita lihat daripada si legend-legend itu. Dan selama kita pegang di 4 itu, kemungkinan ada disiplin-disiplin yang kita bisa ngikutin si great black and white photographer tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum kita masuk ke discussion. Discussion itu sebenarnya, atau tanya jawab dulu lah, silakan. Di unmute dulu Pak Ben. Unmuted. Silakan ya kalau mau tanya. Ini punya itu masih mute. Mute. Ngomong. Iya masih mute. Mute kan? Enggak. Silakan kalau ada yang mau tanya bisa langsung. Terima kasih Pak Jerry, foto-fotonya dan penjelasannya bagus sekali. Foto-fotonya bagus dan penjelasannya juga bagus sekali. Terima kasih.
Tadi nggak turun. Ini nggak bisa. Bagus itu. Iya, ini bisa, ini nggak bisa. Apa yang mati sini? Ada pertanyaan lagi sebelum Belum kita masuk Dilanjut. diskusi. iya. Nanti saya kasih PDF-nya ya, saya sebar di grup nanti yang tadi saya kasih presentasinya. Kita ini anginnya nggak kena. Oke, mungkin Oke. kita bisa mulai ke sini kali Pak. Ya. Jadi nanti di 2 foto yang disiapkan, nanti kita akan analisa terhadap foto-foto tersebut, apa shape-nya kuat, shape-nya kuat, atau band dan clarity atau bolehnya, kita coba menganalisa dari setiap foto yang dikasih lihat. Terus kemudian mungkin dari yang fotografernya bisa ceritain story-nya apa sih yang mau dicoba disampaikan lewat foto itu sebenarnya. Silakan mungkin satu persatu, kita masih ada waktu setengah jam lagi. Dr. Ashwin. Oh, oke, terima kasih. Ntar saya cari dulu. Saya ada tulisan you cannot start screen share while the other participants. Ya, udah bisa Pak sekarang Pak. Oke. Saya cari dulu. Oke, foto pertama ini miring ya, enggak? Kok bisa miring? Foto pertama ini kebetulan di satu hotel, ada pagi hari itu ada, saya nemukan ada satu staircase ya, ada tangga. Bisa kedengaran saya? Iya, bagus. Oh, jadi Kedengeran. ada tangga yang menuju ke bawah ya, basement tempat parkir mobil. Saya lihat bagus sekali itunya apa namanya itu arkusnya ya apa namanya itu Pattern-nya kayak ya. kurvanya, kayak kurva itu. Jadi saya tunggu di situ. Terus nggak lama sih, 5 menit kemudian ada satpam yang lewat naik tangga, dia nggak lihat saya sama sekali. Saya ambil 2 atau 3 foto, yang ini yang saya pilih untuk saya ini yang saya suka gitu. Dan memang saya lihat memang waktu itu kan saya cerita tadi bahwa saya senang pakai Q2 saya pakai black and white, ini memang aslinya langsung di black and white yang high contrast. Tapi kalau dilihat kan Dok, itu semuanya udah ada kan tuh, antara shades juga udah ada kan? Oh gitu, oke. Iya, karena pattern-nya, kalau kita ngeliat kan pattern-nya, lihat dengan jelas kan ini pattern-nya. Oh ya, itu yang saya suka tadi, apa kayak ada kurvanya gitu miring. Iya, iya. Pattern-nya terlihat. Terus kemudian shades-nya juga bermain di sini. Tinggal itu aja tuh, Dok. Yang kita mesti pikirkan adalah untuk setiap kali kita mau ngambil fotografinya lagi adalah apakah background-nya necessary atau enggak, background-nya berbicara atau enggak sebenarnya. Kalau secara komposisi ini udah bagus. Oke. Background. Dan contohnya ini daun-daunan ini berbicara nggak, aspect of the picture nggak untuk menceritakan yang gitu. Menurut Dr. Ashwin sendiri apa ceritanya, apa ya yang mau coba disampaikan feeling di sini? Saya sebenarnya waktu bikin foto ini hanya tertarik soal kurvanya itu aja, tuh, komposisinya aja. Tapi memang waktu itu tidak memikirkan sama sekali ya bahwa daunnya harus saya mungkin bikin lebih bokeh atau enggak. Secara instinktif dapat sih, Dok. Oke. Terus kalau misalnya
Kalau misalnya daunnya lebih bokeh mungkin lebih bagus ya. Belum tahu, tapi kalau saya ngelihatnya sebenarnya adalah ketika sebenarnya kan point of interest-nya kan si orang ini kan. Iya sih orang itu. Orang ini di tengah-tengah daripada pattern yang ada. Gitu. Iya. Sebenarnya background story-nya itu adalah si daun-daun atau apa gitu. Jadi daun-daun itu kalau untuk saya sih belum mencerminkan story-nya ya, kecuali misalnya Dr. Aswin bisa bilang, oh ini daun-daun itu ispat daripada mau kasih lihat kalau dia itu pergi ke suatu yang tempat green gitu misalnya. Tapi itu semua kan kenikmatan daripada yang foto kan. Kita foto kan sebenarnya untuk kita sendiri kan, untuk mengingat kesan kita pada saat itu seperti apa. Iya. Baik. Terima kasih. Yang berikutnya mana, Dok? Ada Yang lagi? berikutnya ya, saya tarik carinya gimana? Ntar saya cari dulu ya. Ini yang kedua ini foto saya waktu lagi di kompleks perumahan saya pagi hari lagi berjalan saya foto sebenarnya yang saya foto awalnya adalah anjing yang dipegang yang dibawa jalan oleh pemilik anjingnya yang berada di depan si kucing ini. Nah karena itu pagi hari sekali saya lihat lagi foto-foto anjing itu, saya lihat loh kok di sampingnya kok ada shadow yang panjang begitu, kucing yang ketakutan. Jadi saya langsung pindah setengah meter ke sebelah kiri dan dapat foto ini. Itu aja. Jadi objeknya adalah si kucing dan apa shadow-nya apa namanya itu bayangannya si kucing itu. Dan kebetulan persis dia takut sama anjingnya padahal anjingnya tidak melihat dia sama sekali gitu loh. Itu ya lucu banget sebenarnya. Keren Dok ya, ini benar-benar strong di shape dan pattern dan ceritanya ya bagus sih. Ya ini saya langsung ke bawah sekali gitu supaya bisa dapetin keduanya baik bayangan maupun si kucingnya. Dan posisi si kucingnya itu juga lagi hati-hati banget ya. Lagi ketakutan ya. Ini GR dia, anjingnya nggak tahu apa-apa. Ya. Keren. Ya itu aja. Makasih Dok. Thank you Dok. Kalau yang lain mau komen boleh loh. Yang lain komen nggak apa-apa. Ini kita udah sesi terbuka. Kalau ada mau komen. Edwin Juanda tuh kakak kelas saya tuh. Iya, apa kabar nih? Edwin, dulu sama-sama di Kalimantan Timur kita ya. Balikpapan, 3 tahun saya. Iya, saya sama Rinda kan. Iya betul. Akhirnya balik Jakarta juga ya. Akhirnya balik Jakarta. Ini bagus nih foto kucingnya luar biasa nih. Oh terima kasih. Di stop sharing, Dok. Kalau gitu Dok. Ya, udah. Terima kasih. Berikutnya silakan. Siapa Pak Ben? Pak Nanang, Bu Nini, Dokter Edwin. Anytime. Anybody, terserah. Saya mau tambahkan sedikit yang tadi yang mengenai kucing sheets. Itu ada satu kalau secara tekniknya, secara teknik itu yang disebut namanya protecting the highlight. Karena ketika kita ngeliat di shadow di belakang kucing itu kan sebenarnya kan highlight yang light yang terbesar itu adanya di situ kan. Tapi sama Dr. Aswin ngambil pencahayaannya itu agak digelapin sesuai masuk ke dalam high dynamic range pada kamera itu. Sehingga ketika kita protect the highlight itu nggak mengganggu daripada yang overexpose yang ada. Protect the highlights. Iya, protect the highlight. Atau saya kasih lihat sedikit ya mengenai protect the highlight ya. Mumpung kita tadi ada satu contoh yang bagus sekali
mengenai protect the highlight itu. Ini contohnya nih. Kalau kita ngelihat ya, mata manusia itu sebenarnya kita luasnya itu adalah 20 stop sebenarnya. Human eye itu. Human eye itu adanya di 20 stop. Jadi ketika kita ngelihat cahaya yang terang sekali, mata kita masih bisa mengadjust untuk shadow yang gelap. Tapi kamera itu cuma antara 12 sampai 15 stop, bahkan rata-rata 12 stop. Gitu. Makanya ketika kita bermain di kamera, ketika kita coba menggeser-geser, itu ketika ada yang terlalu gelap, gelapnya bukan main, kita nggak bisa recover di Lightroom ataupun di mana. Atau yang ketika terangnya nggak nyampe, akhirnya yang hitamnya juga kelewat gelap yang lebih banyak. Gitu. Atau ketika kita main di sini, baru rada terang dikit, isinya cuma putih aja. Putih yang kita nggak bisa recover lagi ketika kita di post processing. Gitu. Jadi kalau kita di sini artinya kita terangin, kalau kita pindah ke kanan itu artinya darken. Nah, yang tadi contohnya adalah Dr. Aswin, dia ada misalnya highlight-nya adanya di titik yang di sini nih. Jadi dia udah geser ke sini. Ini orang kan? Protect highlight ya. Lebih diutamakan highlight daripada yang cover. Karena kalau kita ngelihat banyak sekali tuh poin gelap yang Dr. Aswin punya yang nggak bisa di-recover ketika kita masuk ke dalam Lightroom. Kita naikin lebih terangin juga tetap aja shadow-nya nggak muncul, cuma hitam aja gitu. Dan nggak apa-apa juga itu. Sekarang banyak sekali fotografer, terutama fotografer yang biasa bermain di sinematografi, mereka selalu protect-nya di highlight-nya. Bukan protect the shadow malah. Apa? Itu satu disiplin yang bisa kita terapkan sebenarnya untuk itu. Nah, yang repot adalah ketika kita syuting malam, ketika kita motret street fotografi yang dimana ketika ada orang, terus latar belakangnya ada lampu-lampu, entah neon sign atau apa. Nah, itu kita nggak bisa main protect the highlight di situ. Karena ketika kita protect the highlight, yang depannya buyar akhirnya. Jadi itu harus measurement-nya lebih hati-hati kalau untuk hal-hal seperti itu. Oke, silakan yang mau ini lagi. Biarin cepat. Pak Jerry, ada beberapa yang share-nya di grup. Ya, di posting aja kalau gitu, Jack. Oh, oke. Iya. Jadi ya. Mungkin malu kali. Atau ya yang udah nyampe duluan aja ya, kita coba ya. Siapa nih? Ini Bu Nini dan tadi ada yang bagus. Tuh, Bu Nini punya mata. Malu lah. Iya. Yang Siapa mau ini? aku ya fotonya hancur. Jawab nih kalau dipanggil. Atau ini deh, saya deh, yang share deh. Nah, ya. Bu Nini nih. Hai Bu, menurut Ibu gimana ini? Halo. Ya. Halo. Ya Pak. Jadi ini saya foto di Arashiyama. Pas saya, ada bot lewat, saya pakai monokrom. Saya foto ini. Oh, pakai monokrom Ibu ya? Ya. Ya, itunya shadow ini juga agak beda sih. Kalau Enggak. Ya jadinya yang oke, kalau secara shadow, secara pattern ini udah bagus ya Bu ya.
Yang Ibu mau menyampaikan apa? Ceritanya apa? Yang story daripada yang Ibu lihat di sini? Framingnya, Pak. Framingnya ya. Jadi, nah kita lihatkan. Jadi sekarang itu kita masih sering terbiasa ketika kita motret itu kita cuman mengambil komposisi. Betul. Itu karena ketika kita travel itu kita lagi mau ngambil foto, bukan mau menceritakan apa yang kita lihat. Betul. Nah, sebenarnya kalau Ibu mau perhatikan juga, sebenarnya Ibu juga bisa melihat ke waktu Ibu ngeliat ini kenapa Bu Nini ngambil ini, karena kan Ibu Nini merasa mungkin ngelihatnya karena damai. Terus Winter. kemudian si daun ranting pohon tidak ada daun. Ranting pohonnya seperti kayak linter dan kayak puitri, dia seperti kayak mengalir begitu aja kan terhadap melepaskan perahu itu kan sebenarnya kan. Ada kedamaian. Sebenarnya ini sih udah bercerita sih, Bu. Nggak usah diceritain, kita yang ngelihatnya juga kurang lebih bisa ngerasain apa yang Bu Nini ngerasain pada saat itu. Karena saya pernah ambil foto ini autumn, winter, dan feel-nya kan beda-beda ya Pak. Jadinya kalau pas autumn itu semua colorful. Dan ini pas winter saya pergi ya momennya seperti ini. Jadi semua rantingnya itu tidak ada daun, kering, dan ya airnya juga udah low tide, udah turun ya. Nah ini yang ini menarik nih Bu. Oh iya ini. Ini gayanya Trent Park. Ada satu fotografer Australia namanya Trent Park. Dia protect the highlight terus. Bahkan dia kadang-kadang sengaja di satu titiknya dia terangin sekali. Ini shadow-nya bagus. Ini kalau yang mau diceritakan apa Bu? Corona. Semua orang wearing mask. Oh iya ya. Iya. Semua yang di sana wearing mask dan berseberangan. Ini foto baru ya Bu ya? Baru bulan Februari Pak. Di mana ini Bu? Di Jepang. Juga? Ya. Ini pakai filter warna nggak Bu? Enggak pakai apa-apa Pak. Dan transfernya ya begini aja, nggak edit nggak apa Pak. Ini M10M ya Bu? Apa M246? Pak, 246. 246 ya. Keren. Ada yang mau komen nggak? Keren banget kan ini? Tadi saya kira. Keren. Bagus. Tadi saya kirimin foto-fotonya Trent Park kan kayak gini kan? Bisa lu. Oke. Bagus banget Bu. Thank you. Makasih Pak, makasih. Yang lainnya silakan. Jerry foto lu Jer. Ayo Jer. Jangan ketawa, Jerry foto lu. Foto lu. Fotonya bagus-bagus. Second mati jago-jago tuh. Ini di itu ya, share screen ya jadinya ya. Yes. Ini betul. Ini ya. Ini bukan. Bentar. Kalau di laptop nggak bisa ya? Oh ini. Ini kayaknya nggak bisa ya kalau di laptop ya. Apa saya kirim aja? Ke grup ya? Boleh. Ke grup aja. Aku yang project ya. Aku yang coba share screen. Ini kayaknya foto dari Steven. Boleh. Dari siapa ini? Steven. Tapi he left I think karena itunya nggak stabil katanya.
internetnya. Oke, jadi mau dilewatin dulu aja. Boleh dilewat. Ini juga Protect the Highlight juga keren. Wow. Ya, Bagus. Ini dari sama kayak Steven juga ya. Ada 3 Steven. 3, iya. Oke. Next one. Bentar. Ada ini dari Pak Mitra. Pak Mitra left also. Oh, oke. No, Mitro ada. Sorry, Mitra ada. Sorry, Pak. Silakan, Pak. Halo, Pak. Sambil makan ya, mau nggak? Iya, ini saya motret Asyang gitu, Pak. Kopi Asyang di Pontianak. Ya, Pontianak atau mana itu? Karena lucu aja sih, Pak. Bapaknya yang jual kopi. Nggak pakai baju. Secara Mungkin bisa direview sama Pak Mentor. Monggo, Pak. saya lihat ini permainan bokehnya bagus, Pak. Jadi dengan naruh bokeh seperti ini ya, karena kan saya bilang kan tadi kan, ketika background tidak berbicara, lebih baik ya nothing at all kan. Nah, ketika ini kan sebetulnya background yang ada di sini. Bentar. Background yang ini kan semuanya background kan yang ada di sini dan yang lain-lainnya kan. Dan itu dibikin bokeh sebenarnya. Itu udah suatu pemilihan yang tepat sebenarnya untuk memblur yang lain, kecuali point of interest-nya yaitu si bapak ini. Secara komposisi dan pemilihan itunya juga bagus. Kalau yang mau disampaikan apa, Pak Mitro? Sebenarnya, Pak, apa namanya, Bapak penjual kopi ini aja yang lucu aja tuh ya. Iya, ini penjual kopi, Pak, Bapak ini. Iya. Oke, next. Oh, ini Pak, foto private, Pak, jangan dibahas, Pak. Jadi mau yang mana? Ini bagus itu. Private ya, Pak? Ada 2 yang di-share kan tadi. Ini bagus, Pak. Bahkan lens flare-nya juga bagus tuh. Lens flare-nya punya efek kayak ini saya pakai lensa 35 mili, Pak. 2 mili, Pak. Saya suka nih ada lens flare yang di depan ini. Memberikan kesan yang ini kayak wrapping gitu. Ini yang mau diceritakan apa, Pak? Saya tidak bercerita apa-apa, Pak. Mohon maaf. Nggak ada ya. Tapi story-nya sih cukup bagus. Orang bisa ngeliat kebetulan seperti kayak mau melihat ke depan ini kan. Mungkin ininya aja agak over, terlalu terang, tapi memang agak sulit juga sih ketika matahari benar-benar ada di depan kayak gini. Oke. Ini dari Pak Tirta. Pak Tirta. He left. Oh, keren sih, Pak, ini. Ceritanya lagi di tempat, udah he left. Gitu, udah nggak ada. Ya, tapi bagus ini. Terus, next. Ada 2. Ini Pak Tirta juga. Oke, next ya. Yang ini Pak Jerry. Ini di Machu Picchu ya, Pak? Ini di Cusco-nya waktu itu, di dekatnya pasar itu kalau nggak salah.
Menarik sih ini. Ini wanted-nya masuk. Ininya nih ya, yang agak mengganggu ya. Ya, itu sih sengaja saya ambil soalnya ya waktu itu lucu aja sih di Peru tapi tulisannya Intigas. Oh gitu. Jadi orangnya Peru tapi belakangnya background-nya spanduknya Intigas. Intigas. Makanya waktu itu saya ambil. Oh gitu tuh. Intigas ya. Kalau saya sih saya lebih berani. Ini pakai lensa berapa, Pak? Ini 35 lux kalau nggak salah. Kalau saya berani saya bikin 35 1.4, Pak. Ini saya soalnya kalau udah gini rata-rata di F8 loh, F8 ya. Ini sih kayaknya ya 5.6 ini kayaknya. 5.6. Kalau 8 belakangnya jauh lebih jelas lagi sih modelnya. Kurang atom. Iya. Oke, bagus sih ininya. Cuman atau di crop kali ya. Tapi kalau memang itu sebagai cerita yang memang mau disampaikan, apa ada ini humornya ya supaya ini siapa? Pak Jerry ya? Supaya Anda lebih ingat karena Intigasi ya nggak apa-apa. Ingat kan kita foto untuk kita sendiri kan sebenarnya kan? Iya. Ya. Oke, next. Oh, ini yang keren nih. Ini contoh yang ketika pattern segalanya nih. Pattern dan shadow-nya bagus banget kalau kita ngeliat di shadow bawah, di atas. Cuman memang tough lighting ya, Pak ya. Iya. Tough lighting ketika di light shadow itu leading line. Ini punya orang itu lihat ininya. Turun tangan itu. Ini memang sengaja atau memang di set atau sengaja pas kebetulan ada orang lewat, Pak? Enggak, ya ini mancing tadi itu, Pak. Jadi memang kebanyakan orang Leica ini mancing, jadi saya nungguin. Nah, itu biasanya kan sama teman hunting kan rame-rame kan. Jadi susahnya kan memang kalau udah rame-rame itu kan dapat momen-momen yang gini susah. Jadi ada beberapa saat tuh biasanya saya misahin diri, nungguin bentar gitu. Dan nungguin orang nyebrang juga cukup lama ya, soalnya kadang berdua, bertiga, kalau kadang ada yang sendirian tapi belakangnya rame. Nah, ini kebetulan satu, terus belakangnya juga nggak ganggu background-nya, jadi postur orangnya, shape-nya juga kelihatan. Iya. Nah, ini baru bisa. Keren, Pak. Ya ini sekarang kita mulai nyadarin kan ya, ternyata dari black and white yang kalian pilih, sebenarnya unsur itu ada kan? Ketika kita berasa ternyata pattern sama shades yang paling penting dalam sebuah black and white itu secara otomatis sebenarnya di kepala kita ada itu. Gitu. Cuman kebetulan aja kita coba nge-review lagi sebenarnya ya. Oke, next. Kelebihan satu kayaknya. Ini di Tibet ya? Iya. Ini siapa nih? Iya, punya saya juga kelebihan. Wah, ini keren nih ngambil di bawah. Saya suka banget ini yang dibilang jigsaws fall into places. Nggak ada orang lagi di sebelah sini. Clean. Iya. Itu nggak bisa diatur kan sebenarnya kan kayak gini-ginian kan. Iya. Teori. Kalau ini galeri ini nih. Ini udah foto terakhir ada tips apa ya, Pak Jerry? Kalau ini pakai monokrom bukan? Ini enggak sih. Waktu itu SL sama 21 lux yang ini. Oh, SL juga masih nggak apa-apa. Kalau SL,
kalau dalam keadaan shadow kayak gini ya, yang terang banget, saya berani itu Pak main di -1 sampai 1,5. Nanti waktu di Lightroom ya kita bisa naikin shadow-nya. Jadi kita protect the highlight yang ini soalnya agak overexposure di sininya nih. Iya. Biasain aja kalau saya bahkan kalau di monokrom saya itu saya -1 loh Pak. Lebih gampang saya naikin daripada saya turunin. Karena waktu turunin itu nggak bisa diapa-apain ya kalau udah diturunin. -1, -1,5 masih nggak apa-apa. Lebih-lebih kalau M10 monokrom. Saya baca ada orang yang berani ditaruh di -2 aja mereka masih berani. Ketika main di shadow jalanan. Yang ada matahari, ada apanya. Jadi mereka ngambil save-nya. Itu gitunya. Oke, next. Ini udah foto terakhir yang ada di grup. Mungkin yang lainnya langsung aja kali ya. Nah, Dr. Edwin belum nih. Belum siap. Tapi saya ada kebiasaan kalau saya motret orang-orang yang masih primitif, saya selalu pakai mono. Jadi ke Papua, ke Dayak, ke Sumba, itu hasilnya beda banget dengan pakai color gitu. Alasannya kenapa, Dok? Yang dokter dapat? Halo? Alasannya kenapa, Dok? Kedengeran nggak nih? Kedengeran. Kedengeran, Dok. Alasannya lebih kuat foto-fotonya. Saya sudah pelajarin berapa kali begitu. Jadi setiap kali saya ke Wamena pasti saya pakai monokrom. Saya ke Baduy, saya pakai monokrom begitu. Kayaknya jadi memperkuat primitifnya gitu, ancient gitu kayaknya. Ya itu mungkin cuma perasaan saya aja, tapi menurut saya jadi lebih cocok gitu. Oke, siapa yang udah bisa sharing? Pak Nanang, Pak Rudi, Ibu Ruby. Ibu Ruby. Filenya hilang, punya aku Pak. Saya belum punya koleksi BW, nanti saya coba ya setelah melihat trik-trik yang disampaikan oleh Pak Jerry. Kalau saya kan seringnya moto wedding Pak. Untuk BW-nya hilang ini, tak cari udah. Oke. Nah kadang-kadang ya Mas Anang kita bisa juga kayak gini loh untuk workshop ini kira-kira setelah kita ngelihat seperti itu berarti kan kita udah ngerti kan tentang pattern, tentang shades, background of the story, mau bokeh atau clarity kayak gitu. Nah kita bisa ngelihat foto-foto berwarna kita kira-kira mana yang untuk dibikin jadi bagus untuk jadi black and white karena prinsip itu tadi. Siap. Ini tak cari file-file foto mana. Kadang yang suka street fotografi, tapi cuma nggak kepikiran. Karena Leica beli itu ya pertama sih buat hobi. Untuk moto wedding kan ya untuk ngambil momennya kan masih butuh manual gitu. Saya kalau foto wedding ya, dulu waktu zamannya saya masih pakai Leica M6, itu saya ngomong ke calon pengantinnya adalah gini. Saya bilang, saya foto untuk menghasilkan 2 atau 3 foto saja. Jadi dia tetap sewa wedding atau kita assign orang yang untuk dokumentasi. Gitu. Tapi saya cerita, kalau kita flashback lagi, kita ngelihat foto-foto wedding kita, lebih-lebih kalau wedding yang tahun 80-an, 70-an, ketika ditanya, mana yang paling memorable dari foto itu? Hampir nggak ada loh sebenarnya. Karena semuanya di set up. Gitu. Tapi ketika ada wedding foto journalism mengambil, yang mereka cari kan sebetulnya hanya 2 atau 3 foto yang menjadi apa istilahnya
image yang bakal nggak dilupakan seumur hidup. Karena image itu merupakan titik daripada segalanya gitu untuk mereka. Saya kasih lihat sebentar ya, yang saya pernah ngambil. Nah, ini ada beberapa hasil. Contohnya ini. Kalau nggak salah ini bajunya adalah baju pengantin ibunya. Zaman dulu, tapi dimodifikasi. Jadi saya tanyain kurang lebih, orang ini dekatnya dengan siapa? Terus kemudian, jadi momen-momen tertentu kita bisa dapatkan ininya. Terus, ini dua-duanya nggak kelihatan makan. Itu foto apa? Oh iya. Siap. Foto suite sama gaun. Cuma sepenggal. Lu ceritanya apa itu, Pak? Kenapa? Enggak, kalau itu kebetulan grafisnya aja, Bang. Oh. Waktu zaman dulu saya bahkan belum tahu tentang cerita, cuman secara insting aja. Itu kan tahun berapa ya, tahun 90-an gitu. Kan, tapi ini juga mengenai ini. Ini dengan bapaknya. Ini pakai 75 1.4 motretnya. T-Max 400. Kalau saya pegang Leica udah lahir di M240. Monokrom belum pernah nyoba malah. Ini T-Max semua nih, Pak. Waktu main di digital saya udah hampir nggak pernah foto wedding lagi. Tapi keren banget tadi workshopnya itu. Suka. Ini juga waktu ngasih angpau. Oke, mana? Udah ada yang siap lagi, Jacqueline? Belum ada yang share lagi nih. Oke, atau kita sudahkan aja gimana? Oke. Ya, maybe. Apa ada lagi yang mungkin ada yang mau input atau apa? Otherwise, we finish the session. Boleh nanya nggak? Silakan. Silakan, Bu. Silakan. Saya belum pernah coba SL saya untuk black and white. Apakah nanti dia kurang lebih akan sama bagusnya dengan seri Leica yang lain? Saya sempat bicara, ya, saya belum pernah langsung coba. Tapi ada kawan saya, Dr. Tompi tuh. Dr. Tompi kan pakai. Oh iya, iya. Dia sih sempat pernah bicara sama saya, dia cerita katanya ketika warnanya SL dipindahin ke black and white, itu jauh lebih bagus daripada M240. Oh really? Hasilnya ya. Dia bilang black and white-nya pekat. Oke. Ya, untuk SL. Tapi kalau saya sendiri memang
ada dua cara sih Bu yang paling gampang ya sebenarnya ketika kita mau main black and white dari SL ataupun apa, tetap aja fotonya diwarna. Oh gitu. Karena SL kan raw-nya kan DNG-nya kan udah berwarna kan. Kalau mau yang quick win itu pakai satu software namanya Silver FX Pro. Silver FX Pro itu dia langsung bisa mindahin dari DNG-nya pergi ke black and white dengan meng-apply color filter di situ. Dan itu professional quality kalau Silver FX. Silver FX. Ya. Lightroom juga ada sebenarnya. Lightroom juga ada fungsinya. Kita dinamanya di Lightroom profile-nya kita bisa lakukan itu sebenarnya. Saya kasih lihat sedikit ya. Baik. Saya kasih lihat sedikit mengenai enaknya apa sih ketika kita warna kita rubah menjadi itu. Dari internet saya agak. Kalau saya lihat dari koleksi-koleksi foto yang bagus, yang bisa bercerita dengan baik, itu memang diperlukan seorang fotografer yang tanda kutip picky ya. Setuju nggak? Jadi memang kita nggak asal cepat, nggak akan menghasilkan foto yang menarik. Ya, jadi emang kita benar-benar kadang satu kali pergi, kadang nggak dapat sama sekali. Memang harus picky ya. Dulu Iya, betul. Jadi travelnya lebih penting daripada ngambil fotonya sebenarnya. Iya. Padahal sebenarnya traveling itu, saya sebenarnya secara pribadi traveling itu karena pengen ngambil foto yang bagus. Tapi malah jadi dua-duanya kadang-kadang miss ya. Nah ini saya foto pakai M240 nih. Oh, ya. Very nice. Oh, cakep. Kalau kita ngelihat, di sini kan kelihatan ya Bu ya, di atas kan ada Adobe kan. Ya. Nah di situ ada yang disebut BW Blue Filter, BW Green Filter, BW Yellow Filter, ada BW Orange Filter, ada Red Filter kan. Nah, kalau saya bawa monochrome, saya rata-rata pakai Yellow atau Orange Filter. Efeknya seperti ini. Kalau pakai Red Filter bahkan kayak gini. Kalau tanpa filter, itu kayak gini. Blue filter seperti ini, green filter seperti ini. Ya. Rata-rata orang jarang pakai blue filter sih. Rata-rata orang pakainya hanya yellow, orange saja. Gitu. Ya. Oke, nanti kapan-kapan saya coba. Ini Terima juga kasih Pak kita Jenny. bisa melihat. Cakep ya. Kita filter adalah seperti ini. Ketika kita pakai yellow filter, wajahnya lebih putih. Baik, terima kasih. Sama. Ada satu foto lagi dari Ruben, mau di-share? Silakan. Wow, keren loh. Sorry. Fokus poinnya di mana ya? Opening. Saya pikir siapa? Di manekin ya. Bukan openingnya itu, Pak. Opening ya. Ya secara shape semuanya bagus sih, menarik untuk ininya. Punya aku BW-nya bagus-bagus, Pak. Cuma nggak tahu kemana sekarang, hilang.
Ya, Iya. keren ya Pak ini. Dan saya juga suka untuk ngambil pencahayaannya di meternya di belakang ya, jadi di depannya gelap juga nggak apa-apa, jadi kelihatan bagus ini. Ya ini foto ceritanya kemarin lagi ngabur sebentar dari rumah, belanja ke supermarket, nemuin satu mall. Ini lagi pada tutup semua ya Pak ya? Iya lagi tutup semua. Lagi sekaligus belanjanya cuman 10 menit, terus saya keliling mall 1 jam. Karena bosan kelamaan di rumah. Oke, next mana Pak Ruben? Sebentar saya cari dulu ya. Kalau dikasih judul COVID opening soon itu orang banget itu story-nya tuh. Ada itu seriesnya beberapa sih saya udah siapin, cuman memang saya motretnya, saya nggak pernah motret black and white langsung gitu, tapi memang series ini saya rencanain untuk jadi black and white. Pak Ruben pakai Lightroom nggak enak loh pakai Lightroom tuh. Bisanya cuma Lightroom, saya nggak bisa Photoshop. Enak ya untuk itunya. Iya. Semenjak Lightroom CC udah semuanya pindah ke Lightroom CC aja, semuanya saya pindah. Iya, saya cuma bisanya Lightroom. Kadang-kadang juga males nggak di apa-apain sih. Kalau karena saya saya main kebanyakan di color sebenarnya. Jadi kalau misalnya butuh BW, ya saya coba baru di BW-in gitu, karena saya tidak jujurnya feel ke BW agak-agak membingungkan gitu buat saya. Cuman kadang-kadang saya nemuin beberapa foto saya kalau saya less saturation, jadi dari color saya less saturation itu nemuin feel BW-nya cukup kena gitu. Jadi BW berwarna, kalau fotonya warna tapi less saturation tuh jadi feel-nya BW gitu. Saya mau kasih lihat ini nih apa ada cara yang gampang untuk ini series yang lainnya lagi. Saya suka caranya Pak Ruben ngambil pencahayaannya. Iya tadi yang seperti Pak Jerry bilang lock the istilahnya apa? Kalau saya ngambil highlightnya diambil semuanya di under di -1 sampai 2 lah gitu. Keren Pak. Ini color tapi less saturation, jadi feel-nya seperti BW gitu. Itu sengaja double image di atas bawah ya? Iya, sengaja deep disk, memang ngambil geometrik aja sih. Yang di atas yang bawah. V and V, Victory, lagi pasca gitu. Keren. Di atas mati, di bawah hidup, gitu, kayak gitu lah. Ini series dari serinya saya taruh di exposure juga buat COVID and Passover sih. Ya itu. Pak Ruben udah foto. Jadi ketika foto kita udah tahu ya maunya kita untuk apa kan. Sebenarnya itu akan jauh lebih memudahkan. Ya. Iya sebenarnya tadi yang Pak Jerry bilang benar sih. Foto tanpa narasi ya nggak ada apa-apa sih, jadi bukan nggak ada apa-apa sih, ya sekedar foto jadinya. Once begitu narasi masuk, dia enhance the meaning, the depth-nya si
foto itu kan, benar Pak ya? Iya, iya. Ya itu the big idea-nya memang itu sih. Sebenarnya untuk exercise itu sebenarnya dengan menulis sih. Iya. Tulis 2-3 paragraf apa yang kita rasakan. Betul. Sesuai dengan foto yang kita ambil itu. Kalau saya punya personal workflow, kalau pas lagi saya jalan, lagi motret memang acara yang khusus, saya bawa spidol, saya tulis di tangan saya. Oh. Beneran ditulis di tangan saya physical gitu. Jadi kayak hashtag gitu misalnya. Jadi saya pergi ke satu tempat, saya bilang mistik gitu atau apa, saya tulis di tangan gitu. Pakai spidol yang susah hilang, ditulis di tangan. Jadi begitu pas lagi jalan lihat, oh ya, feel-nya apa? Cuman ngambil 5 kata aja. 5 kata, 5 paragraf ya, 5 kata. 5 kata itu kunci dari the whole story-nya, akan saya pengennya seperti apa gitu. Jadi mistik kah, atau asap, atau tersisih, atau menang, atau apa gitu, kayak gitu. Atau ramai gitu. Kalau buat saya personal workflow saya sih begitu sih, saya tulis di tangan. Kalau saya sih saya enjoy. Kadang-kadang ada tempat yang kita belum pernah datang, jadi saya enjoy aja apa yang saya ngerasain, terus baru mulai dapat inspirasi kadang-kadang. Oke, saya mau fotonya seperti ini. Gitu. Karena dari inspirasi yang kita dapatkan. Iya, iya. Oke, Pak Ben, gimana? Thank you. Anything else? Ada yang mau? Lagi. One more. Sorry, one more. Oh. Masih ini kan, masih seri. Ini? Iya, ini masih seri, cuman warna. Ini warna ya? This is color. Iya, no? warna. Iya, color. Okay. Oke. Stop share. Oke, terima kasih. Thank you loh. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Bernard. Terima kasih Pak Jerry. Kalau sempat, let us know ya feedback, tolong di grup. Mungkin ada yang perlu kita koreksi atau anything else yang we can do untuk sesi-sesi kedepannya. Terima kasih waktunya semuanya. Thank you Pak Jerry. Thank you Cilun. Ada. Ya, terima kasih semuanya ya, Pak Jerry. Ya. Semuanya. Oh ya, Instagram saya JSJ Mono ya, kita saling follow biar kita bisa lihat-lihat satu sama lain. Terima kasih. Oh ya, saya mau tanya satu technical, ini boleh nggak? Lupa baru tadi mau nanya. Silakan Pak, silakan. Saya kan senang memang foto pakai Q2, saya udah langsung black and white yang seperti saya bilang tadi ya. Cuman kok kalau saya masukin ke Lightroom, dia masuknya langsung berwarnanya yang keluar. Jadi saya terpaksa harus berubah lagi jadi black and white. Itu apa yang salah di Lightroom saya atau setelan saya, ada yang salah gitu? Jadi begini Pak, saya udah coba juga ya. Lightroom itu ketika kita save DNG, waktu di Lightroom-nya sendiri dia nyatet tuh tentang black and white-nya itu terhadap DNG-nya. Jadi waktu kita preview kelihatan gitu. Tapi modifikasi itu ketika kita import ke Lightroom itu nggak kebawa. Iya. Untuk itunya. Satu-satunya cara adalah kita save 2 file. Save 2 file waktu di Leica Q-nya. Save as JPEG and save as DNG. RAW dan JPEG, sehingga kita dapat dua-duanya. Iya. Iya. Oh, nanti dua-duanya muncul. Oh, iya, oke. Kalau kita hanya save di DNG memang gitu. Oke, thank you. Makasih ya, makasih. Si Cilun share ya, Jack? Iya, ini ada Cilun. Oh. Cilun is from Leica, Malaysia. Wow. He shared a few images here. Nice. Cilun, you want to Cilun, cerita a bit? Can we move to the first file? Can we move to the first file? First file, okay.
this one is a very difficult lighting situation. It is actually a backlighting. So what I have to do is to meter and to take care, as what you said, protect the highlight and just try to juggle in between the shadow and the highlight. Yeah. And actually, where did you meter this one? Actually, most of the time I actually use center weighted. I didn't use spot. By right, actually, I need to use spot, but sometimes it's too fast. So I actually, if I want to be fast, I will actually use turn on the live view and I adjust until I get it right. Then I shoot. Interesting. The metering that you choose actually is not bad, but actually it makes the pictures more interesting. That's why I asked you this one. Yeah. Sometimes just try and error. Okay. Yeah, this one is nice also. This is the protecting the highlight. This one is also. Like this. See, everything is about pattern and shadows, isn't it? Yeah. All I think the most important is to take care of the highlight first, so that it is not overblown. Thanks. This is the last image. Yes. Just some sharing. Thank you, Chilun. Yeah, thank you. I learned a lot from you guys. Thank you. Yeah, okay, so thank you, Pak Jerry. Thank you everybody. Hang Nanti on. kalau sorry. Ada dari Pananang. Oh, Wait. Bentar ya. Ada 2, ada ini sama satu lagi. How on earth can you make this one? Mungkin Pak Nanang bisa cerita dikit. Kalau ini prewed. Sebenarnya ini sih nunggu momen aja sih sebenarnya di Bromo. Pas waktu matahari keluar dari tebing, terus nyempetin momennya cuma nggak sampai 5 menit paling. Itu aja sih. Ini lensanya pakai lensa 50 1,4 Sumiluk. 1,4 Sumiluk. Berarti lens shoot-nya ditarik ya? Enggak, tanpa. Ya, Flare-nya asli. Flare asli. Iya. Lens shoot-nya nggak dipasang, jadi ditarik ke belakang. Dipakai. Ini dipakai, Pak. Dipakai, asli. Asli. No edit sama sekali, tanpa lens shoot, tanpa freelancing, semuanya asli. Ya, berarti lens shoot-nya nggak dipakai. Oh, lens shoot itu yang depan yang ditarik. Iya. Oh, itu untuk nambah cahaya biar lebih masuknya lebih banyak. Untuk flare-nya asli. Flare-nya asli ya. Iya, flare-nya asli. Ini private aslinya, ini bukan BW. Cuman tak BW. Ini pakai M10. Keren banget. Ini private. Ya, kalau saya banyak kan private. Pak Nanang coba Silver FX deh, Pak. Silver Effect. Oh iya, siap. Nanti tak coba. Di Tokopedia juga ada tuh. Silver Effect ya? Ya, Nik Software namanya. Nik Software. Buat Lightroom apa?
dia kalau kita pakai Lightroom Classic, dia bisa menjadi add-on-nya. Tapi kalau Lightroom CC enggak. Kalau Lightroom CC kita mesti save dulu di hard disk terus baru di modified sama dia. Oh gitu, siap. Keren. Oke. Ya. Oke, thank you Pak. Terima kasih ya semuanya. Take care everybody. Thank you. Thank you. Thank you, Jacqueline. Thank you, Jerry. Bye bye. Bye bye. Thank you Pak Jerry. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye.